melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Ya, ini maksudnya kan Bapak Ibu misalkan hilang atau tidak muncul ya, tidak muncul tiba-tiba hilang. Bapak Ibu sedang ujian nih, ternyata tiba-tiba Bapak Ibu mungkin tidak tahu HP-nya mati atau HP-nya itu ada telepon atau panggilan orang lain ya. Akhirnya di Zoom kami tidak terlihat. Pengawas berhak untuk menonaktifkan Bapak Ibu. Bapak Ibu dia akan diaktifkan lagi dari ujian ketika Bapak Ibu juga sudah bergabung di Zoom. Jadi harus bergabung dulu di Zoom baru ujian boleh mulai. Tapi kalau Bapak Ibu meninggalkan Zoom tanpa sepengetahuan pengawas, Bapak Ibu kami akan stop. Jadi ketika tidak ada saja Bapak Ibu tidak muncul di Zoom, ya pengawas itu akan menonaktifkan ujian Bapak Ibu. Akan diaktifkan kembali sampai Bapak Ibu muncul di Zoom-nya ya. Jadi ujian itu sambil terpantau. Kalau Bapak Ibu tidak terlihat di Zoom, maka kan Bapak Ibu. Berikutnya ada tata tertib berikutnya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain ya. Sudah jelas ini. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop ya. Sudah jelas tadi sudah kita sampaikan juga. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening ya. Jadi Bapak Ibu di HP-nya itu di nadanya itu mohon disetting silent ya, tidak hening agar tidak ribut. Lalu mikrofonnya itu unmute Bapak Ibu. Unmute itu jadi mikrofonnya hidup. Jadi pas ujian itu mikrofon Zoom-nya itu Bapak Ibu nyalakan. Ini kan posisinya Bapak Ibu sekarang saya mute semua ya. Dari mikrofon Bapak Ibu kan tidak bisa berbicara karena saya mute. Nanti ketika ujian Bapak Ibu mikrofonnya harus dinyalakan. Jadi pengawas akan mendengar suasana di ruangan sekitar Bapak Ibu begitu. Berikutnya, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili. Ya, dilarang ya Bapak Ibu memfoto-foto soal. Nanti ada sanksinya ini Bapak Ibu. Sanksinya ini lumayan berat ya. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili ya. Sudah jelas. Berikutnya, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP ya. Jadi Bapak Ibu akan duduk selama 4 jam sampai waktunya habis. Peserta dilarang pergi ke toilet. Nah, ini peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Jadi silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian atau menggunakan alat bantu. Ya, ini aturan dari pusat Bapak Ibu. Jadi sebelum ujian silahkan ke kamar mandi dulu ya Bapak Ibu ya. Atau ditahan atau nanti setelah ujian gitu. Jadi kalau belum mau ya bagaimana ya coba deh sampai. Nah, tapi kalau urgen sekali mungkin nanti dicoba dilambaikan saja ke pengawasnya. Kalau ibu hamil kan pasti kan bolak-balik ke kamar mandi ya. Insya Allah nggak seketat itulah insya Allah ya. Tapi untuk yang mungkin untuk yang ibu hamil mungkin masih kami maklumi nanti tapi tetap harus izin sama pengawas ya. Kalau bisa silakan Bapak Ibu sebelum ujian ke toilet terlebih dahulu ya. Atau yang terakhir ini menggunakan alat bantu Bapak Ibu. Masa mau pakai pampers ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu ya, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian ya. Silakan makan sebelumnya atau setelahnya ya. Ini Bapak Ibu yang merokok ini puasa rokok, Bapak-bapak yang merokok ini 4 jam nih jangan ngerokok ya. Karena akan terpantau oleh pengawas, ini termasuk dalam tata tertib ya. Berikutnya peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ya. Airnya tolong ditaruh di atas meja ya Bapak Ibu ya. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan ya. Nanti kalau kami ada indikasi Bapak Ibu berbuat curang, kami bisa otomatis menyetop di tengah jalan ya dan memasukkan Bapak Ibu ke berita acara. Nah, ada sanksi-sanksinya Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan ini sanksi-sanksinya. Ketentuan tambahan jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah gempa atau badai atau longsor, waliauzubillah ini ya. Kalau ada bencana misalkan Bapak Ibu yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan dijadwalkan lebih lanjut begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau bencana misalkan nanti Bapak Ibu lapor ke kami, nanti kami akan lapor ke penyelia dan dibuatkan berita acara agar kegiatannya bisa ditunda gitu ya.
Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta, menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Tapi ini jarang terjadi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sejauh ini server UKM PPG itu normal semua ya sejauh ini. Tapi jika terjadi kurang lebih seperti ini mitigasinya ya. Berikutnya, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan. Intinya gini Pak, Bapak Ibu misalkan ada kendala, silakan segera lapor ke pengawas. Nah, nanti pengawas yang akan menyampaikan ke koordinator pengawas, nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu, misalkan HP-nya di tengah jalan itu rusak atau bagaimana, mohon makanya tadi lebih baik begitu. Misalkan kalau ini terjadi ya, yang jelas Bapak Ibu tetap harus melaporkan. Berikutnya, peserta tunanetra mendapatkan tambahan waktu 30 menit pendampingan ditentukan oleh LPTK penyelenggara ya. Ini bagi yang peserta tunanetra itu ada tambahan 30 menit. Tapi di UIN Mataram sejauh ini kami cek di daftar peserta itu tidak ada ya. Ada memang yang ada gangguan di penglihatan tapi sudah kami laporkan. Tapi yang tidak tunanetra banget ya. Nanti sudah ada satu peserta ya dari mana Kram? Madura ya? Ya, dari Yayan Madura sudah melaporkan. Nanti kami akan tindak lanjut. Baik, berikutnya adalah pelanggaran yang terakhir Bapak Ibu. Lalu kita ke instalasi pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili. Nah, ini jika Bapak Ibu melanggar, ini ada sanksinya Bapak Ibu ya. Peserta lupa mematikan suara HP. Ya, sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Ini masih pelanggaran ringan ya. Tindakannya silakan Bapak Ibu nyalakan suara HP-nya, di unmute gitu ya. Tadinya misalkan Bapak Ibu mute mikrofonnya, kami akhirnya tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling Bapak Ibu. Lalu pengawas akan menegur, silakan dinyalakan mikrofonnya begitu. Itu termasuk pelanggaran ringan Bapak Ibu. Berikutnya, peserta berpakaian tidak sopan. Ya, peserta pengawas akan ditegur, silahkan diganti bajunya ya. Jadi bajunya menggunakan baju yang sesuai arahan kami ya. Jangan ganti baju di depan Zoom ya, mungkin di belakang begitu. Ini pelanggaran ringan Bapak Ibu. Berikutnya adalah pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang ini contohnya peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP. Sanksinya peserta dibatalkan, dinyatakan tidak lulus. Ayo, ya harus masuk ya, harus Zoom ya. Kalau tidak ikut Zoom, peserta gimana tidak tahu nanti kode verifikasi untuk melakukan atau melanjutkan ujian begitu. Berikutnya, peserta tidak memasang program aplikasi ujian ya, peserta dibatalkan, dinyatakan tidak lulus. Ini lumayan Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi SEB-nya, dan besok kita buktikan dengan uji coba. Di uji coba juga nanti sorenya kami akan buat klinik lagi Bapak Ibu, apa yang tanya jawab lagi dengan Zoom. Setelah Bapak Ibu misalkan uji coba ternyata ada kendala, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab lagi di besok sore. Jika ada kendala, kami buka lagi. Misalkan, tadi pas ujian ternyata laptop saya tiba-tiba hang gitu. Kenapa Pak? Nanti bisa Bapak Ibu bisa tanyakan besok sorenya. Yang jelas Bapak Ibu di hari H, Bapak Ibu laptopnya sudah bisa mengikuti ujian ya, digunakan untuk ujian. Berikutnya, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, peserta dibatalkan, dinyatakan tidak lulus. Jadi Bapak Ibu harus menghabiskan waktu yang ada di ujian UP itu. Jadi di pojok kanan atas itu ada waktu berjalan mundur. Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan ruang ujian sampai waktunya habis, sampai 0 gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sanksinya berat, peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus pada UP yang itu, dan Bapak Ibu bisa mengikuti UP berikutnya begitu. Ini pelanggaran berat, semoga tidak terjadi. Bapak Ibu, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal UP. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang iseng-iseng foto tuh soalnya, terus Bapak Ibu share ke grup. Akhirnya pengawas juga tahu dan pengawas akan laporkan. Sanksinya berat Bapak Ibu, peserta dinyatakan tidak lulus UP dan tidak boleh mengikuti UP. Tidak boleh mengikuti UP lagi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai menyebarluaskan soal yang ada di
di soal yang tampil di Bapak Ibu ya, jangan difoto begitu ya. Kami juga dari pengelola tidak boleh Bapak Ibu ya, tidak boleh. Tidak. Berikutnya ini ya sangat berat nih Bapak Ibu nih. Contoh pelanggaran sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UP. Ini seandainya pengawas tahu ada Bapak Ibu dibantu ini dalam arti Bapak Ibu dibantu mengerjakan soalnya ya. Kalau Bapak Ibu dibantu dalam menyeting, misalkan di tengah jalan tiba-tiba laptop hang, kami dari pengawas memperkenankan Bapak Ibu memanggil orang lain. Ada operatornya mungkin atau ada suaminya, karena untuk menyetingkan ulang. Begitu ya. Tapi kalau dibantunya ini untuk mengerjakan soal, ini sanksinya besar. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Jadi Bapak Ibu seterusnya tidak boleh ikut UP. Tidak boleh ya. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan soal itu secara mandiri. Berikutnya adalah peserta memalsukan data. Nah, ternyata yang di foto, yang ikut ujian itu ibunya, anaknya yang ikut ujian. Nah, ini sama ya. Di KTP-nya fotonya lain, pas yang hadir juga lain. Gitu ya. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM ya. Jangan sampai memalsukan data ya, Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang untuk pelanggaran dan sanksinya. Berikut untuk waktu ujiannya Bapak Ibu. Untuk waktu ujian sesi 5 itu di 7.30 WIB. Sesi 6 itu di 11.30 sampai dengan 16.00 WIB. Kegiatannya adalah verifikasi, ujian dan pengisian kuesioner. Oke, begitu. Oke, untuk berikutnya cara menginstal aplikasi Bapak Ibu. Ini lumayan lama juga saya ngobrol, saya tadi minta 5-10 menit, ternyata panjang juga ya Bapak Ibu ya. Untuk install aplikasi Bapak Ibu SEB, Bapak Ibu bisa kunjungi website UKM PPG, ukm.ppg. Terlihat ya Bapak Ibu ya, Bu Nur Azizah terlihat? Oh baik, ukm.ppg Kemdikbud ya. Di sini UKM PPG Kemdikbud Bapak Ibu. Kemarin tidak tampil sih ya. Kalau sekarang sudah tampil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download aplikasinya di sini di panduan aplikasi UP UKM Kemenak ya. Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Dia akan mengarahkan ke website namanya Kaca Benggala. Kaca Benggala uny.ac.id. Bapak Ibu bisa dari sini juga bisa, jadi dari sini juga bisa ya. Bapak Ibu tulis dari Kaca Benggala uny.ac.id /UPPPG ini boleh. Kan tujuannya juga sama ya, ke sini juga. Kalaupun kita dari ukm.ppg yang berikut, kalau kita klik dia akan mengarahkan ke sini ya. Nah, untuk mendownload aplikasinya Bapak Ibu bisa download sesuai dengan sistem operasi yang ada. Di sini juga sudah disediakan fakta integritas, Bapak Ibu bisa download lalu dicetak. Ada juga ini pedoman peserta UP berbasis domisili, Bapak Ibu bisa baca-baca. Nah, di sini juga ada videonya ya Bapak Ibu ya. Video UPPPG-nya, lalu ada panduan peserta aplikasinya. Ya Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi bisa download di sini. Misalkan saya menggunakan Windows 10 di sini. Kalau Windows 8, 10 itu Bapak Ibu bisa menggunakan Windows yang ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu dari awal memang Windows 11, Bapak Ibu bisa download yang Windows 11. Ada juga kasus seperti ini, laptopnya dulu Windows 10, karena Windows 11 muncul di upgrade, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Windows yang biasa ini ya. Karena ada beberapa kasus dulunya adalah Windows 10 Bapak Ibu, tapi di tengah jalan ada updatean, Bapak silakan bisa menggunakan yang Windows ini. Intinya coba saja ya, yang mana yang bisa normal Bapak Ibu bisa gunakan ya. Oke, untuk mendownloadnya Bapak Ibu, misalkan saya menggunakan Windows saja, Bapak Ibu klik seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang file 1 dan file 2. Di sini ada tulisannya 1 SEB, UPPPG install, lalu ada 2 mulai UPPG Windows. Silahkan di-download, kita download dulu yang nomor 1 ya Bapak Ibu, 1 SEB-nya, seperti ini diklik. Nanti akan terdownload di sini Bapak Ibu. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Ini besarnya 64 MB. Ya, yang satu sudah kita download dulu sampai selesai, lalu kita download yang nomor 2 mulai ya. 2 mulai seperti ini. Ya, sudah. 2 mulai. Nah, mudahan tampil ya sekarang. Sebentar saya stop share dulu.
Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Saya share screen kembali. Share screen. Halo. Share screen. Oke, Bapak Ibu apa tampil? Bu Nur Aziza? Kalau tampil bisa angguk-angguk. Kelihatan? Yang ada tulisan 1 SEB UPPWG? Sebentar saya kasihan. Coba di unmute mikrofonnya Bu Nur Aziza. Tinggi kelihatan Pak. Oh ya kelihatan. Oke. Ibu boleh jadi moderator saya, nanti saya tanya-tanya ya, nggak apa-apa? Ya. Baik, untuk menginstal Bapak Ibu, ini ada 2 file ya, 1 SEB dan 2 mulai. 1 SEB ini hanya digunakan untuk install pertama kali aja, sekali saja Bapak Ibu diinstal sampai selesai. Diklik seperti ini. Ya. Apa tampil Bu Nur? Belum Pak. Iya, ada install. Ada tulisan preparing ya. Seperti ini sudah. Tampil ya? Ya. Ya, di sini ada tulisan welcome to installer, Bapak Ibu tinggal klik next. Ya, tinggal di next saja. Ini karena saya sudah ada di sini, Bapak Ibu tinggal next aja ya. Lalu di next ya, lalu klik install. Ya, lalu finish begitu saja Bapak Ibu. Iya. Nah, hanya untuk berikutnya Bapak Ibu diklik yang 2 mulai. Ya, 2 mulai. Nah, kalau saya jalankan 2 mulai nanti zoom-nya langsung terputus Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena aplikasi ini adalah aplikasi Safe Exam Browser. Safe itu artinya aman, ujian yang tenang gitu ya. Jadi apapun aplikasi di belakang layar itu akan diputus, termasuk Zoom, ada browser-browser yang lain. Jadi Bapak Ibu hanya menginstal yang 1 SEB ketika mau ujian menjalankan 2 mulai PPG-nya ya. Jadi hanya untuk ujian Bapak Ibu hanya klik yang 2 mulai saja. Untuk S1 SEB-nya itu sudah nggak usah diklik lagi. Seterusnya untuk uji coba besok Bapak Ibu klik 2 mulai. Untuk ujiannya juga Bapak Ibu klik 2 mulai. Begitu saya coba carikan materi ini. Sistem UP-nya sebentar. Ini tampil juga Bu Nur ya? Tinggi Pak. Iya. Oke, sebentar ini ya. Ini kurang lebih instalasinya Bapak Ibu ya. Dari yes, next dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu jalankan nanti 2 mulainya seperti ini. Ya, untuk ketika dijalankan 2 mulai dia minta password di sini ya, Bapak Ibu ya. Passwordnya UPPPG. UPPPG. Ya, UPPPG. Setelah di oke, nanti akan tampil seperti ini warna biru. Warna biru ini akan tampil jika sudah terhubung dengan server dari UNY ya. Pastikan ini untuk membukanya Bapak Ibu pastikan koneksi internet ya. Kalau internetnya tidak ada, ini tidak bisa muncul yang warna biru seperti ini. Nah, kalau sudah warna biru ini artinya sudah berhasil ya, sudah berhasil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba login saat ini tidak bisa. Kenapa? Belum ada izin untuk masuk ke servernya ya. Nah, ini hanya bisa dibuka nanti ketika uji coba sistem besok ya, dan ujiannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk setelah login karena uji coba ya, karena kita belum sempat login ya Bapak Ibu, nanti ketika login nanti akan tampil seperti ini. Tampilannya Bapak Ibu setelah login itu akan muncul, Bapak Ibu disuruh untuk memasukkan nomor ujiannya, lalu Bapak Ibu disuruh memasukkan nomor kode validasi. Bapak Ibu perhatikan di pojok kanan atas kartu ujian itu ada 2 nomor ya. Pertama adalah nomor daftar ujian dan nomor validasi. Itu yang dimasukkan. Lalu nanti ada nomor lagi di bawah namanya kode ujian ya, nomor ujian. Nomor ujian itu akan dibacakan oleh pengawas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dicatat saja nomor kode ujiannya itu hanya diumumkan oleh pengawas. Jadi sebelum Bapak Ibu menulis kode ujian itu tidak bisa melanjutkan. Nanti kalau kode ujiannya salah Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan, nanti akan dibacakan oleh pengawas pas ujian sudah waktunya masuknya. Nah, untuk tampilannya Bapak Ibu seperti ini ya. Tampilan aplikasi ujiannya nanti ketika sudah login, Bapak Ibu soalnya yang tampil adalah 1, tapi di sebelah ini ada soal dari 1 sampai 120. Di sini nanti ada foto Bapak Ibu, lalu di sini ada waktu berjalan mundur. Nah, di sini waktunya adalah 180 menit ya, 3 jam ya Bapak Ibu ya. Itu jalan mundur dihabiskan sampai 000 semua.
Ya, di sini ada pilihan ragu-ragu dan simpan. Kalau Bapak Ibu pilih ragu-ragu, warnanya akan berubah menjadi kuning ya, seperti ini. Kalaupun nanti waktunya sudah habis, ragu-ragu ini akan tetap tersimpan sebagai jawaban Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu bisa pindah dari soal 1 sampai soal manapun, jadi tidak harus berurutan. Biru itu artinya sudah terjawab, kuning itu artinya ragu-ragu. Tapi kalau putih itu belum terjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, tunggu Bapak Ibu sampai nanti notifikasi muncul seperti ini. Ini kalau waktunya sudah habis, nanti di soal di aplikasi itu akan muncul seperti ujian telah berakhir. Silahkan mengakhiri sesi ujian. Jadi tidak ada tombol keluarnya Bapak Ibu ya. Tidak ada tombol selesai di aplikasi ini. Jadi tidak ada tombol selesai. Bapak Ibu klik selesai itu enggak ada. Langsung akan muncul seperti ujian telah berakhir. Nah, untuk troubleshooting Bapak Ibu, sering terjadi yang seperti ini Bapak Ibu. Ketika ujian nanti mungkin sambil tanya jawab saja. Nanti Bapak Ibu akan saya share ini materi ini. Ini sudah ada sebenarnya juga di di yang di download itu ada troubleshooting seperti ini, nanti akan kami share. Beberapa troubleshooting yang sering muncul di dalam penginstalan biasanya itu karena antivirus yang ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada antivirus di laptopnya, ketika dijalankan seperti ini. Kenapa? Karena SEB itu sifatnya itu menutup aplikasi lain. Ini aplikasi yang egois ya, hanya menutup di aplikasi yang lain. Kalau ada browser yang lagi jalan sama SEB dihapus, ditutup. Yang boleh hidup hanya dia ya, hanya SEB saja. Nah, kalau tulisannya seperti ini Bapak Ibu, ini aplikasinya bisa saja terblokir atau memang error dari tidak sempurna penginstalannya. Caranya adalah Bapak Ibu nonaktifkan dulu antivirusnya, lalu Bapak Ibu jalankan. Kalau masih tetap error, Bapak Ibu silakan bisa install ulang ya. Install ulang, mungkin pas menginstal aplikasi itu tidak sempurna. Nah, kadang ada muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini aplikasi yang sedang jalan, di situ adalah Firefox. Bapak Ibu bisa tutup dulu Firefox-nya, baru Bapak Ibu bisa jalankan dua mulainya. Ada juga tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan Anydex ya, tidak bisa melanjutkan. Sama aplikasi Anydex itu sedang berjalan di laptop Bapak Ibu. Aplikasi Anydex itu adalah aplikasi remote Bapak Ibu. Jadi aplikasi yang bisa mengontrol orang lain dari jarak jauh. Itu tidak diperkenankan oleh aplikasi SEB. Itu harus di-uninstall dulu baru bisa menjalankan aplikasi SEB. Oke, nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa ini saya sampaikan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tanya jawab saja. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, nanti saya perkenankan untuk menyalakan mikrofon. Baik, di sini sudah ada Arwani Arujaya ya. Silakan di unmute mikrofonnya Bapak Ibu. Tes. Oke, sudah terdengar? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Arwani? Dari Lamongan Jatim, Pak. Dari Lamongan, J. Silakan Pak. Mau tanya, ini misalnya HP kita yang dipakai Zoom itu tiba-tiba mati tanpa pengetahuan kita, itu gimana? Kita kan posisi agak jauh dari HP dan kita fokus di pengerjaan soal di laptop. Nah, itu gimana? Nomor 1. Terus nomor 2, gimana caranya mematikan khususnya panggilan di WA pas ada ujian itu tanpa mengganggu Zoom. Jadi intinya tanpa menguninstall WA kita, tapi orang tidak bisa nelpon kita, itu caranya gimana? Cukup itu saja, matur suwun. Oh iya. Baik Pak Arwani, jangan di unmute dulu ya. Untuk HP Zoom tanpa pengetahuan, biasanya nanti Bapak Ibu misalkan sedang asik-asik mengerjakan soal ya, tiba-tiba HP-nya mungkin kepanasan ya Pak ya, kepanasan dan HP-nya mati. Nanti Bapak akan tahu Bapak HP-nya mati itu dari ketika Bapak Ibu sedang mengerjakan soal, tiba-tiba soalnya langsung terhenti Pak. Oh.
akan muncul di situ, akan dikeluarkan karena Bapak Ibu tidak tampil di Zoom, pengawas otomatis menyetop. Dengan sendirinya Bapak akan panik mencari kenapa, apa salah saya. Akhirnya Bapak cari HP-nya. Oh, ternyata HP saya yang bermasalah begitu. Intinya Pak, kalau tidak tampil di Zoom oleh pengawas, Bapak akan di stop sementara ya. Nah, nanti silakan Bapak nyalakan dulu HP-nya, hidupkan dulu, gabung ke Zoom-nya lagi, baru dari pengawas akan melanjutkan. Bapak lambai-lambaikan tangan saja, sampaikan bahwa tadi mohon maaf saya sudah tanpa sepengetahuan saya terlempar dari Zoom begitu saja. Nanti sama pengawas diizinkan lagi untuk melanjutkan soalnya. Begitu ya. Kemudian cara mematikan panggilan di WA. Wah, ini agak bingung sih Pak. WA itu tidak mengganggu, sebenarnya tidak mengganggu Pak, di silent saja. Di silent saja nanti untuk WA-nya. Hanya saja disampaikan saja mungkin kalau tips dari mahasiswa sebelumnya yang ikut UP biasanya membuat status dulu Pak, satu hari sebelumnya itu bikin status, mohon saya tidak dihubungi tanpa mengurangi rasa hormat pada hari Sabtu, saya jangan dihubungi dari apapun begitu Pak. Bapak bikin pengumuman dulu di status WA Pak. Akhirnya kan mungkin para kawan-kawan Bapak akan mengerti dan tidak akan menghubungi Bapak di hari itu. Nah, yang berbahaya itu yang telepon Pak. Kalau memang Bapak dari pakai WA di tethering, HP-nya di tethering, lalu ditelepon pakai telepon biasa, itu kan langsung disconnect Pak. Disconnect di Zoom Bapak, lalu disconnect juga di laptop Bapak ya kan. Kalau Bapak menggunakan HP yang di Zoom itu sebagai tethering dan internet dengan pola yang tadi saya sampaikan mana ya? Sebentar, tadi Bapak Ibu misalkan menggunakan pola yang paling minimal ya tadi. Sebentar, saya kasih share screen lagi dah. Sebentar Pak. Di Lamongan Pak ya sekarang ya? Oke, Lamongan Pak. Di Lamongan, sebentar Pak. Ini nah ini sebentar, saya izin share screen Pak ya. Oke. Ini Pak ya. Tampil ya Pak ya. Oke. Ya, ini tampil kan. Ini cara yang paling ini ya, paling simpel dan sederhana, tidak banyak perangkat ya. Misalkan Bapak ini menggunakan HP ini terkonek ke internet yang menggunakan dari tower ya, tower terdekat, Bapak Ibu tethering ke HP, ke laptop ya. Nah, HP ini misalkan menerima panggilan biasa nih, bukan panggilan WA, kan otomatis akan terputus ya Pak ya. Panggilannya Zoom-nya terputus, lalu internetnya Bapak juga terputus. Akhirnya ujian Bapak juga terputus. Pengawas akan menonaktifkannya. Saran saya Bapak Ibu makanya menggunakan yang pola, atau Bapak Ibu bisa menggunakan nomor lain untuk sementara ya, biar tidak ada yang nelpon tadi minta pertolongan agar tidak menghubungi dari telepon untuk tidak ditelepon pada hari itu, atau Bapak Ibu bisa untuk hari itu tidak menggunakan nomor lain. Atau lagi cabut sementara Pak nomornya nggih. Iya begitu nomornya, atau kalau memang kalau Bapak punya mungkin bisa pakai HP istri, tapi saya nggak terlalu merekomendasi mengganti nomor Pak ya, siapa tahu ada yang dari panitia juga menelpon begitu Pak. Begitu yang kasus yang sering terjadi. Atau lebih baik Bapak seperti ini Pak, jadi pinjam HP istrinya dibelikan satu kartu lagi, itu yang dipakai tethering Pak, jadi tidak bisa ditelepon nih gitu Pak. Ini yang lebih aman ya, seperti ini. Iya Pak ya? Oke. Ya gini saja, kalau WA itu memang agak susah kita ini Pak, dan tidak mengganggu sih sebenarnya. Bapak silent saja kan nggak mengganggu begitu, dan dia masih telepon ke nomor telepon ke nomor biasa ya, tanpa WA itu ya. Itu yang lebih berbahaya Pak, kalau ada telepon ke situ nanti datanya kan disconnect langsung Pak. Langkah baiknya kalau Bapak pinjam HP istri sebagai tethering, dan di HP-nya istri itu Bapak pakai nomor baru begitu Pak ya. Saran saja sih Pak ya, kalau emang tidak punya ya Bapak Ibu bisa pakai yang pola yang pertama tadi ya, yang ini, dan sambil berdoa mohon jangan dihubungi oleh siapa saja waktu itu ya, di hari H gitu Pak. Kalau ditelepon itu waduh. Sepertinya cukup Pak Arwani ya. Sampun, terima kasih. Sami-sami. Berikutnya
Sebentar ini remove spotlight. Sebentar ini ada Ibu Amina ya, Ibu Amina. Sebentar ini add spotlight. Sebentar Bu, saya perkenankan dulu pakai aktifkan mikrofonnya. Iya, silakan diaktifkan mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Dari mana ada Bu? dari Kabupaten Garut. Dari Garut. LPTK mana Bu? LPTK Ponorogo. Di Ponorogo. Oh, Ponorogo ya. Ya silakan Bu. Pertanyaannya gini Pak, kemarin saya kejadian kemarin yang saya alami ketika sudah hampir selesai nomor 117, tiba-tiba saya tidak seperti Bapak tadi, ya pertanyaannya HP itu mati, tidak tahu itu HP-nya memang ketelodaran saya tidak mencolokkan itu chargernya, jadi habis baterai, otomatis iWood saya berhenti. Kata Bapak tidak boleh pakai kabel. Tapi bagaimana kalau diklik itu kan internetnya harus nyambung lagi, kan harus dikonekkan lagi karena terputus, harus dikonekkan lagi di dalam laptop itu. Otomatis katanya akan keluar. Saya menggunakan kabel kemarin itu untuk menyelesaikan 3 nomor, memakai HP suami, memakai kabel. Kata Bapak tidak boleh HP yang memakai kabel. Bagaimana itu solusinya? Karena sebentar, Bu. Untuk ya. Udah itu aja Bu. Ya. Ya, HP dengan kabel itu boleh Bu. Yang nggak boleh itu laptop dengan kabel. Kabel itu kabel charger boleh. Di tadi penjelasan saya tadi, yang tidak boleh itu kabel UTP namanya Bu, RJ45 yang sumber koneksinya menggunakan kabel internet. Iya, justru itu Bapak. Saya menggunakan internetnya pakai kabel karena saya tidak boleh mengklik laptop, kalau diklik akan keluar katanya gitu. Jadi untuk menghubungkan internet itu saya pakai kabel. Begitu kemarin saya di try out gitu. Oh enggak, kalau sudah saya alami. Jadi begini, kami kalau di LPTK UIN Mataram ya, kita punya kebijakan kalau mencolokkan pakai kabel itu akan pengawas itu akan verifikasi lebih lama Pak. Kami harus usut itu kabel dari kemana, kabel RJ45 itu dari kemana, karena bisa digunakan sebagai untuk kecurangan. Kenapa? Ada beberapa memang kasus bisa seperti itu Pak. Jadi kabel yang ada di atas meja hanya satu adalah kabel charger laptop dan kabel mouse atau keyboard ya. Selain itu tidak boleh. Kalau HP sambil dicas silahkan Bu. Kan karena posisinya kan di belakang tuh HP sambil dicas, lalu laptopnya juga sambil dicas. Begitu Bu ya. Pertanyaannya untuk memasukkan internetnya bagaimana? Iya, pakai WiFi Bu. Pakai WiFi. Iya kan mati. Otomatis kalau HP-nya ini bakal mati otomatis. Oh begitu. Jadi besok Ibu HP-nya mohon jangan sampai mati gitu Bu ya. Silakan sambil dicas ya. Kemarin ujiannya di mana Bu? Di LPTK mana Bu? Kemarin ujiannya Ponorogo. Ujian ini Ibu persteker atau reteker Bu? Yang pertama kali UP atau yang yang kedua? Ini kemarin try out. Oh try out. Dari try out kemarin. Oh gitu. Pengalaman saya. Oh siap. Itu iya. Ya besok mudahan jangan sampai mati lagi HP-nya Bu ya, dikondisikan di hari H itu baterainya penuh dan siapkan pengecasan untuk laptop dan HP-nya gitu Bu ya. Ya, pastikan kalau untuk koneksi internet di laptopnya silakan gunakan WiFi Bu ya. Dari WiFi sekolah, WiFi yang ada IndiHome atau WiFi tetheringan begitu. Ya, itu saja sih Bu. Itu pesan di hotel kok untuk besok. Oh, Masya Allah luar biasa perjuangannya. Tapi udah dicoba internetnya di hotel bagus ya Bu ya? Tadi udah ke sana, belum masuk katanya ini karena passwordnya tidak tahu, ininya tidak ada. Oh gitu. Oh siap. Nanti pas uji coba kalau bisa di hotelnya, kalaupun pas uji coba ternyata bermasalah, Bapak Ibu bisa pindah ke hotel yang lain begitu. Siapa tahu internetnya kurang bagus di situ. Bapak melengkot udah pusing dari sekarang. Ayo semangat. Iya. Ibu usia berapa Bu?
Memang udah tua, Bapak udah 51 lebih. Oh, Masya Allah. Insya Allah lulus, Bu. Siap. Amin. Insya Allah lulus, Bu. Itu saja, Bu, ya? Iya, iya. Terima Ya. kasih, Bapak. Assalamualaikum. Yo, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan Bapak Ibu yang masih raise hand di sini. Kalau yang raise hand silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Apa namanya ya? Videonya Bapak Ibu ya. Dinyalakan videonya biar saya tahu sebentar ini. Videonya galeri. Ibu Siti Jubaidah, baik. Ibu Siti Jubaidah, silakan di unmute mikrofonnya, Ibu. Terima kasih waktunya, Bapak. Terdengar enggak? Sangat jelas, Ibu. Oke. Dari mana, Bu? Dari LPTK Ponorogo, Pak. IAIN Ponorogo. Ponorogo lagi. Dari ya, monggo, Bu. Kiriman nomor Ya. Ini yang mau saya tanyakan. Pertama, tadi kan harus menyiapkan laptop cadangan plus HP cadangan. Nggak harus, Bu, opsional saja. Kalau mau sempurna, takutnya biar Ibu tenang di sepanjang jalan ujian itu. Maksudnya seperti itu, Bapak. Jadi kalau misalnya memang menggunakan punya laptop cadangan dan HP cadangan, itu nanti naruhnya di mana, Bapak? Gimana? Letak menaruhnya di mana? Apakah di tempat terdekat atau memang sudah ditunjukkan? Di belakang layar, Ibu, yang nanti ketika mau ganti ya mohon menyampaikan ke pengawas begitu. Karena ketika Bapak misalkan saat ini login di laptop A, Bapak Ibu mau pindah ke laptop B, itu tidak bisa serta-merta pindah, harus dengan persetujuan pengawas. Nanti ketika login di laptop B itu Anda tidak diizinkan masuk di dua perangkat begitu. Jadi hanya pengawas yang bisa mengizinkan Ibu pindah ke perangkat yang lain gitu. Boleh, Bu. Pastikan kondisinya tertutup aja. Nanti ketika memang bermasalah, lambaikan tangan ke pengawas, bilang saya mau ganti laptop. Nah, ketika ganti laptop dari sisi pengawas akan menonaktifkan sementara dan memindahkan ke perangkat yang baru begitu, Bu. Terima kasih, Bapak. Itu sama halnya dengan misalnya pertama menggunakan WiFi, terus kemudian beralih ke kabel data itu juga enggak ngaruh sih kalau emang Ibu langsung pindah ya kan harus keluar dari aplikasi kan kalau mengganti WiFi ya. Nah, ketika login kembali itu nanti sama juga. Pokoknya intinya ketika Ibu keluar itu dianggap untuk masuk kembali itu harus izin dengan pengawas. Nanti sampaikan saja tadi saya keluar dari aplikasi, mohon saya dimasukkan lagi gitu. Nanti di reset dari sisi pengawas, Ibu bisa masuk lagi ke ujiannya gitu. Bapak, terima kasih. Itu sama yang kedua itu berarti duduk lesehan boleh nggak, Pak? Di bawah? Boleh. Duduk paling nyaman, silakan. Mau jangan sampai tidur saja, Bu. Lesehan, selonjoran, boleh. Intinya di kamera posisi duduknya, maksudnya posisi terlihat seperti yang tadi ya, yang sebentar saya kasih share screen lagi ya. Posisi ideal untuk duduk mungkin ada yang belum. Posisi ideal ya kayak gini. Posisi tampil di kami ya, Bapak Ibu ya. Ya seperti ini. Ini posisi kamera. Sebentar saya share screen dulu lah. Ya, seperti ini ya posisi duduknya, maksudnya posisi kameranya. Terlihat ya, Bu ya? Terlihat, Bapak. Ya, kayak gini juga boleh, tapi kalau leset ya nggak apa-apa. Maksudnya di sisi kamera Bapak Ibu itu tampilan di kami itu seperti inilah dari jarak jauh, jarak 2 meter itu gitu. Mau Bapak Ibu di sandaran di belakang taruh bantal, mau kakinya diselonjorkan, intinya ada meja di atas gitu, Bu ya. Ada meja kecil, bisa pakai meja gambar juga bisa, Ibu sambil ambil sandaran itu bisa. Karena 4 jam ya Bapak Ibu ya, mau duduknya lama sekali itu. Oke, Bapak. Terima kasih jawabannya. Sami-sami, Bu, mari. Baik, mana dia? Berikutnya, sebentar. Bu berikutnya Bu Reni Mupliha ya. Ibu Reni sebentar. Sebentar. Ya, silakan Bu, di-unmute mikrofonnya. Ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya Reni warahmatullahi wabarakatuh. Ilha dari Kabupaten Sukabumi, LPTK IAIN Ponorogo. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah selesai menginstal SEB. Jadi, apakah saya tetap besok itu masuk melalui SEB itu, atau seperti tryout kemarin melalui link kaca benggala ya? Kaca balang Ya. apa? Kaca belangga, kaca belangga. Atau langsung dari SEB kaca ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan semacam USB alat untuk pendingin, Pak. Pendingin HP, laptop, karena kan cepat panas, apalagi 4 jam nanti. Apakah boleh itu yang pendingin di bawah laptop itu? Kan itu masuk ke itu ya, USB-nya. Kemudian yang ketiga, mengenai dipastikan bahwa kami ini benar-benar sudah paham masuk ke SEB itu, Pak. Ketika 1 jam sebelum on ujian gitu. Karena pengalaman tryout kemarin setengah jam saya tertinggal karena lupa masuknya pakai NIM atau pakai akun gitu. Saya bertanya ke teman-teman juga sudah on semua, jadi nggak ada yang bisa ditanya. Jadi saya mohon pastikan seluruh peserta itu memang sudah siap masuk. Khawatir gitu, kami kan sudah di atas kepala 5 khawatir. Oh, Masya Allah. Insya Allah lulus. Betul-betul Pak, itu ya seperti itu. Kemudian yang terakhir saat yang keempat ujian berarti. itu, yang keempat. Ya, yang terakhir. Ya, yang keempat. Saat ujian itu kan HP dan laptop gitu ya. Yang untuk Zoom itu kan HP saja ya, laptopnya tidak pakai Zoom. Tidak pakai Zoom, ya. Oke, siap. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Oke, terima kasih Ibu Reni ya. Tadi yang pertama itu aplikasi SEB yang mana yang harus digunakan? Apakah dari Kaca Benggala? Ibu kemarin sudah download yang dari Kaca Benggala, Bu? Yang SEB yang 2 tadi, yang ya, tadi sama 1 dan 2. 1 dan 2 sudah terinstall. 2 sudah dijalankan? 2 sudah muncul yang biru itu Pak, tinggal masuk ke kode. Ya, itu sudah benar Bu. Jadi untuk menjalankan seterusnya, Ibu hanya mengelik yang nomor 2 saja, tidak perlu mengelik yang nomor 1 ya. 1 itu hanya untuk pertama kali install, dan 2 itu untuk menjalankan ujiannya. Jadi besok pas uji coba, Ibu hanya klik yang nomor 2 saja. Pokoknya sampai tampil warna biru. Warna biru itu udah sukses Bu. Tinggal kalau untuk loginnya itu ada nomor ujian Bu, yang di pojok kanan atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kartu pendaftaran itu, loginnya itu menggunakan nomor ujian yang pojok kanan atas. Lalu passwordnya itu kode validasi. Semua ada di kartu ujian Bapak Ibu ya. Semua ada di kartu ujian. Di posisinya di pojok kanan atas. Kalau Ibu ada kartu ujiannya sekarang? Ada Pak, yang sebelah kanan ya. Ya, yang pojok kanan atas. Gunakan yang itu ya. Atau saya carikan di sini sebentar. Ada nggak contoh kartu ujian? Tapi saya hanya tambahan C ya. Kalau kemarin kan masuknya pakai NIM ya Pak. Ini ya Pak? Iya, yang pojok kanan atas yang ini ya. Yang betul yang. Jadi untuk loginnya pakai yang itu. Kemudian kodenya yang bawah. Betul. Itu untuk loginnya. Kalau kemarin tryout mungkin pakai NIM, kalau yang besok itu untuk yang pojok kanan atas ya. Itu ya. Oke, siap. Untuk soal berikutnya tadi alat pendingin laptop itu ya, Bu ya. Boleh Bu, ya, nanti boleh tapi pastikan diverifikasi oleh pengawas ya. Nanti dicek kalau terlalu banyak sekali dan besar tebal mungkin sepertinya nggak dikasih, nggak diizinkan. Tapi kalau bentuknya yang ringkas, kabelnya cuma sampai situ saja, insya Allah nggak apa-apa Bu. Daripada nanti laptop. Insya Allah boleh ya. Insya Allah boleh. Kecuali ada nanti kabel, intinya gini, kabel yang panjang keluar, kami nggak tahu kemana ujungnya, itu yang agak susah. Kalau cokrol kan masih kita lihat. Kalau ada kabel keluar, kami nggak tahu itu kabel kemana, dan membuat pengawas itu harus memverifikasi lebih lama, dan akhirnya merugikan yang lain. Itu kami tidak izinkan ya. Bukan karena kecurigaan dan kelamaan nanti, lama waktu verifikasinya nanti, kasihan yang peserta yang lain begitu ya. Berikutnya dipastikan sudah masuk SEB di tryout ya, sudah bisa. Jadi karena sudah biru tampilannya ya sudah pasti itu ya.
Sudah pasti. Nanti besok dijanjikan ikut uji cobanya ya. Silakan janjian ikuti pengawas yang sudah bikin. Sudah ada jadwal ini uji cobanya, Bu? Sudah disampaikan pengawasnya? Belum, Pak. Oh, belum. Mungkin nanti malam dia akan di-share Zoom-nya. Nanti pas uji coba itu Bapak Ibu akan bergabung juga dengan pengawasnya di Zoom, lalu nanti akan dibagikan kode ujiannya ya. Itu saja, Bu ya, Bu Reni. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Reni Mufliah dari Ponorogo. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Ibu Aminah tadi sudah. Ada Ibu Arianti ya, Ibu Arianti. Oke, silakan Bu Arianti di unmute mikrofonnya. Ayo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Wakatobi, Masya Allah, jauh Bu. Silakan. Dari LPTK mana Bu? Saya berasal dari LPTK Winhas Jember. Winhas Jember ya. Apa yang ditanyakan Ibu? Yang ingin saya tanyakan, sekarang kan musimnya mati lampu. Di mana itu Bu musim mati lampu? Wakatobi, maksudnya sering beberapa jam, kadang sering mati lampunya. Yang ingin saya mau tanyakan ini, apakah saat pengerjaan soal UP itu, sementara kita mengerjakan tiba-tiba jaringan di sini kalau mati lampu itu otomatis juga jaringan HP atau jaringan ini dia ada masalah sedikit, dia berpengaruh Pak. Nah, jadi yang saya mau tanyakan di sini, apakah pada saat kita mengerjakan soal, umpamanya di situ sudah masuk di nomor 50-an, tiba-tiba jaringan terhenti, apakah itu otomatis kita akan keluar dari aplikasi atau bagaimana itu Pak? Maksudnya atau nanti kalau kita masuk bisa melanjutkan kembali atau bagaimana? Baik. Itu. Cuma itu aja pertanyaan Bu, Mas Satu? Iya Pak. Baik. Ini mati lampunya memang sedang musimnya Bu? Iya Pak. Dari PLN biasanya ada pengumuman dulu atau langsung main mati saja? Kadang juga ada pengumuman, tapi biasanya juga kalau ada ini tiba-tiba juga mati seperti itu Pak. Baik. Nah, jika mati lampu berapa lama biasanya Bu? Kadang itu kalau untuk kadang juga hanya 1 jam atau setengah jam. 1 jam setengah jam ya? Ya. Baik, untuk ini Bapak Ibu, untuk mengantisipasi misalkan ada pengumuman, mungkin Ibu bisa pindah ke lokasi yang lain ya, yang tidak terkena pemadaman listrik. Misalkan di jadwal itu adalah rumah Ibu yang dipadamkan, tapi ada desa lain yang tidak dipadamkan, mungkin Ibu bisa pindah ke sana dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan tanpa sepengetahuan nih, memang di tempat Ibu itu tidak ada pemadaman, tapi di tengah jalan ternyata ada pemadaman, dan sifat pemadamannya bukan hanya rumah Ibu kan ya, satu kecamatan gitu, satu desa ya. Ya kalau pemadaman di rumah Ibu mungkin Ibu tinggal beli token saja dinyalakan gitu ya, tapi kalau pemadamannya satu kecamatan ya silakan Ibu laporkan ke pengawas, menyampaikan ke kami bahwa ada pemadaman listrik. Jika pemadamannya hanya setengah jam Ibu, itu pengawas bisa melanjutkan lagi ujiannya. Ya, tentunya tapi dengan izin dari penyelia. Jadi kami di sisi pengawas itu ada yang mengontrol juga dari panitia pusat yang datang ke kami Pak. Sekarang ada 2 orang yang datang dari Jakarta, datang ke kami. Itu nanti kami sampaikan bahwa ini kondisinya memang setengah jam ada pemadaman. Tapi ketika sudah nyala, ya kami bantu untuk melanjutkan. Tapi kalau misalkan 3 jam sampai 4 jam, ya kami akan masukkan ke berita acara. Nanti Ibu akan dihubungi oleh panitia nasional ya. Nah, keputusannya ada di panitia nasional nanti, apakah bagaimana atau ada ulangan dan lain sebagainya, itu akan nanti disampaikan Ibu yang akan dijapri oleh panitia nasional. Itu tapi kalau sifatnya ini ya, satu kecamatan Bu, dan sifatnya kalau hanya sebentar, kami tunggu Bu ya, kami tunggu. Biasa dari pengawas siap menunggu.
sampai Bapak Ibu selesai mengerjakan ujiannya. Intinya sampai habis waktunya. Kalau setengah jam, insya Allah pengawas kami siap menunggu Ibu sampai setengah jam ya. Tapi kalau sampai 3 jam atau 4 jam ya nanti kami akan masukkan ke di berita acara. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau emang ada jadwalnya dipadamkan, silahkan pindah ke rumah keluarga yang lain yang tidak padam ya. Tapi kalau memang tanpa sepengetahuan tapi pemadamannya cuma setengah jam, ya kami tunggu sampai Ibu nyala, listriknya nyala. Tapi kalau memang sampai 3 jam atau 4 jam sampai ujiannya sudah selesai, ya terpaksa kami buatkan berita acara, kami serahkan ke panitia nasional. Nanti untuk yang menghubungi atau tindak lanjut selanjutnya nanti panitia nasional yang akan menghubungi Ibu ya. Apakah ditunda atau lain sebagainya nanti akan dilakukan ya. Itu saja Bu. Insyaallah jelas ya. Jelas Pak, tapi maksudnya adalah di sini kan kami ada 2 orang dari Wakatobi, maksudnya jelas ini. Apakah bisa kami dengan keadaan lampu bisa tempat ujiannya itu satu tempat? Apakah itu? Begini, kalau untuk ujiannya satu ruangan 1 orang. Kalau satu ruangan itu ada 2 orang tidak boleh. Satu tempat boleh. Maksudnya tempat itu misalkan di sekolah atau nggak di rumah ya. Tapi jangan di satu ruangan Bu. Misalkan Ibu di ruang tamu, ya mungkin temannya mungkin di dapur gitu ya, atau di kamar tidur. Nah, boleh. Intinya di dalam satu ruangan itu 1 orang. Ya, karena dari satu ruangan ada 2 itu yang tidak boleh, akan saling mengganggu. Walaupun ruangannya agak besar, kalau ruangannya besar sekali ya di pojok-pojokan boleh. Tapi kalau dalam satu ruangan yang 4x4 itu hanya 1 orang, 2x2 ya 1 orang gitu, 3x3 juga sama. Tidak boleh ada 2 orang. Di rumah ya mungkin ruangan yang berbeda, terpisah boleh. Itu ya Bu ya. Tadi kalau sudah mengerjakan seperti 52 soal, berarti kalau untuk selanjutnya kalau hanya setengah jam berhenti itu bisa lagi dilanjutkan? Iya, masih bisa dilanjutkan. Sisa waktu itu masih, ya sisa waktunya masih tersimpan. Jadi nanti akan melanjutkan dengan sisa waktu. Jadi ketika Ibu keluar dari aplikasi, itu aplikasi akan stop, otomatis stop dan waktunya akan nyimpan dulu begitu ya. Nanti kalau Ibu lanjut masuk lagi setengah jam misalkan karena sudah lampunya sudah menyala, itu bisa dilanjutkan. Itu lagi musim mati lampu ya Bu? Iya Pak, makanya kita mati lampu ada musimnya. Kami di sini lagi musim duren Bu. Oh di sini kalau akhir tahun itu sering mati lampu Pak. Oh begitu, kami akhir tahun di sini musim duren Bu. Berikutnya harus pakai ini listrik jaringan apa semua. Iya Ibu. Tadi udah saya jelaskan ya, begitu ya. Mudah-mudahan Ibu lancar, tuntas ya. Demikian ya Ibu, itu saja ya Bu Arianti. Iya Pak. Ya sama-sama Ibu. Baik, berikutnya sebentar. Bapak Ibu, kita masih ada waktu 30 menit ya. Nanti jika ada yang tidak bisa terjawab, waduh ini masih banyak 20 orang lagi nih yang angkat tangan ini. Waduh, sebentar. Ya, dari Pak Dadi Purwadi ya, Pak Dadi Purwadi. Ya, yang lain mudah-mudahan pertanyaannya mirip-mirip biar sudah terjawab ya. Sebentar, Dadi Purwadi silakan di unmute mikrofonnya sebentar. Saya spotlight dulu. Ya. Silakan Pak Dadi di unmute mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadi. Saya Dadi Pak dari IN Ponorogo. Yang saya tanyakan cuma satu Pak, cuma klarifikasi tadi. Bisa jadi hal yang sama. Kemarin kan waktu tryout modenya full screen Pak. Maksud Bu Aminah tadi. Jadi ketika mode full screen, kalau wifi-nya mati mau pindah ke HP otomatis kita ngeklik wifi di bawah kan harus keluar dari mode full screen. Mungkin yang dimaksud sama beliau seperti itu, kemarin ada kendala. Jadi kita bingung dari wifi mau pindah ke HP atau sebaliknya dari HP mau pindah ke wifi. Kan kemarin modenya full screen, jadi tidak bisa ke menu yang lain gitu kemarin. Tapi kalau kita kan sekarang menggunakan aplikasi Sebi apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau misalnya di kami kan ada Chromebook Pak, jadi video call-nya dalam arti HP
yang digunakan oleh kami buat video call itu kalau memakai Chromebook di atas meja itu kan sama saja Pak, itu bisa apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud dari Ibu siapa tadi, Ibu Aminah ya? Ya, yang tadi Pak ya. Ya, untuk berpindah jaringan Bapak Ibu misalkan disconnect ya silakan ditutup aja aplikasinya, lalu di switch ke WiFi yang lain. Misalkan WiFi HP yang satu itu internetnya mati, silakan di switch ke HP yang lain. Lalu untuk login kembali ya sampaikan ke pengawasnya, Pak, saya sudah keluar dari aplikasi, mohon diizinkan untuk masuk. Karena kalau Bapak Ibu tidak lapor ke pengawas, ketika login yang kedua kali itu ada notifikasi nanti Anda tidak diizinkan masuk lebih dari satu perangkat. Nah, kalau notifikasinya seperti itu silakan keluar dulu, lapor ke pengawasnya. Pak, saya ada notifikasi seperti ini. Nanti ditanya pengawas tadi udah kemana? Internetnya lagi down. Nah, ya, nanti bisa. Ini sudah. Ya, berikutnya adalah Chromebook ya. Chromebook sebagai pengganti HP gitu ya. Ini misalnya Pak ditaruh di meja, di belakang atau di pinggir. Di Chromebooknya ada Zoom berarti? Kan WA-web Pak. Otomatis ketika WA-web kita klik alamat yang dituju berdasarkan dari pengawas. Kan otomatis Zoom-nya masuk Pak, misalnya seperti ini. Oh iya, iya nggak apa-apa, nanti pastikan nanti itu Chromebook-nya itu terinstall Zoom ya. Iya. Terinstall Zoom, ya nggak apa-apa selama itu tidak mengganggu. Nanti nyari tripodnya gimana itu posisinya? Kan pakai meja Pak. Oh pakai meja. Ya kan ini bisa mengurangi ada telepon masuk Pak. Kalau telepon. Oh siap, boleh. Tapi pastikan kualitas kameranya bagus ya. Kamera zoomnya, maksudnya nanti kami malah jika zoom pakai itu buram gimana nanti. Kalau HP kan lumayan bagus tuh, nanti dicoba dulu, ditanyakan ke pengawasnya ya. Nanti dicek kualitas kameranya, biasanya itu kualitas kameranya agak VGA atau agak rendah dibanding kalau HP kan udah bagus-bagus tuh kameranya. Nanti kalau buram sekali ya kalau bisa dihindari, tapi kalau kameranya lumayan bagus ya silakan boleh ya. Karena Chromebook kan bukan laptop ya. Dia OS browser ya yang dibuat oleh Google ya. Itu saja Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Dadi ya. Pak Dadi. Sebentar. Berikutnya, waduh, malah nambah ini yang raise hand. Mohon maaf tadi saya angkat telepon Bapak Ibu. Baik, berikutnya saya perkenankan. Masya Allah ini ada yang bersemangat. Oke, sebentar. Oke, Pak ini aja ya mungkin ya. Pak Nur Yasin ya, nggak apa-apa ya. Ke Pak Nur Yasin. Silakan di unmute mikrofonnya Pak Nur Yasin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak begini, saya kan punya laptop satu. Kalau misalnya di laptop saya itu ada gangguan, apakah saya bisa minta bantu sama orang lain? Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Bisa minta tolong yang lain lagi. Ya.
baik Pak Nur Yasin, ini boleh ya. Jadi misalkan, tapi izin dulu sama pengawasnya. Jadi misalkan dalam proses Bapak Ibu tiba-tiba tiba-tiba ngehang laptopnya, Bapak lambaikan tangan saja ke pengawasnya, minta untuk memanggil orang. Boleh Pak, boleh. Jadi pasti nanti kalau memang lagi gangguan kan pasti otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab kan, lagi ada gangguan dari sisi pengawas kan di stop tuh. Dari sisi pengawas lagi di stop, Bapak boleh manggil orang yang paham IT untuk membantu Bapak. Jadi dipanggil aja lah ya. Itu boleh Pak, tapi nanti ketika sudah normal silakan orangnya disuruh pergi Pak, jangan ikut step itu begitu. Oh iya Pak. Ya, jadi boleh. Malah kami menyarankan seperti itu. Jadi ada orang lain yang standby, tapi jangan di ruangan itu, di tempat lain. Ketika ada error atau gangguan, nanti bisa dipanggil, bisa bantu. Begitu ya. Boleh, boleh banget itu ya. Tapi jangan bantu jawab soal gitu saja, nggak boleh. Oh iya. Tapi izin pengawas ya. Iya Pak. Iya. Baik. Itu saja ya. Baik, berikut. Terus Masalahnya sinyalnya mati. Biasa nih towernya yo mati. iya kayak terus piye kabel iki Yo, arti sik, kayak ning ndi? Kabel iki ces-cesan. Ngerti Pak? Oke, Pak Kamalil Mustafa, Router. silakan di unmute mikrofonnya, Pak Kamalil Mustafa. Ngomong iso. Baik, terima kasih. Bisa dengar Pak? Iya, dengan jelas Pak Kamalil. Dari mana Pak? Dari Sumedang, Golek ini. asal dari IAIN Madura, YN Madura ya. Pamekasan Pak ya. Terima kasih. Monggo Pak. Pertanyaan saya gini Bapak, kemarin pada waktu pretest teman saya itu pernah terjadi menginstal 2 laptop Pak. Karena yang satunya itu untuk cadangan, takut laptopnya itu hang di tengah jalan, nantinya akhirnya diinstal 2. Terus kemudian ketika masuk ternyata itu ada masalah. Hampir ujian itu dimulai setelah ada arahan dari pengawas itu, ternyata ketika ditanya itu oleh pengawas ya bilang bahwa menginstal 2 laptop. Ternyata jawabnya pengawas itu disuruh keluarkan laptopnya yang satunya itu diuninstall dulu karena di situ terpengaruh dengan laptop yang lainnya begitu Pak. Apakah kalau pada UPI ini pada hari Sabtu kita menginstal 2 tidak ada pengaruh atau bagaimana? Kalau tidak ada pengaruh, ini langkah yang terbaik ya menginstal 2 laptop itu. Iya kok malah ngehetan mulai. Terus mulon ya yang Memang beda ya aplikasi antara untuk tryout yang kemarin dengan aplikasi yang untuk UP. Di UP ini bisa diinstal di mana saja, tidak berpengaruh. Jadi Bapak pindah ke laptop yang lain, pindah ke laptop itu bisa. Bapak siapkan 5 saja laptop masih bisa Pak. Tapi yang diperkenankan untuk login di suatu waktu itu hanya 1. Jadi ketika Bapak mau pindah ke laptop yang kedua, Bapak harus izin dulu sama pengawasnya. Saya karena laptopnya hang, saya mau pindah ke laptop yang kedua. Nah, kalau Bapak tidak izin di laptop yang kedua itu ada notifikasi nanti Anda tidak diizinkan lebih dari 1 perangkat tulisannya Pak, ada notifikasinya. Nah, jadi Bapak harus keluarkan dulu di HP yang satu, di laptop yang satu, kemudian di laptop yang kedua Bapak sampaikan ke pengawas untuk pindah perangkat gitu. Gitu Pak ya. Jadi mau pindah berapa kali pun masih bisa, tapi dengan seizin pengawas. Itu bisa, tapi pastikan laptopnya memang hang, jangan asal pindah-pindah aja. Mungkin mau menguji kesabaran pengawas, mungkin saya pindah lagi gitu. Enggak ya Pak ya. Itu saja Pak ya. Ya, jadi beda ya aplikasi yang untuk tryout dan aplikasi untuk UP-nya. Begitu Pak ya Pak Kamalil Mustafa. Demikian Pak Kamalil, lalu berikutnya sebentar, ini kita ada waktu sekitar berapa nih, 19 menit lagi ini. Pak Zainal Abidin ya yang nyalakan video Bapak Ibu. Pak Zainal Abidin silakan di unmute mikrofonnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih waktunya untuk saya. Terus saya ingin menyampaikan Pak. Dari mana Pak? Dari Kalimantan Utara, perbatasan. Oh, dari Kalimantan Utara. Perbatasan mana Pak? Malaysia. Indonesia. Oh, Masya Allah. Pak C. Berarti dari ini LPTK mana Pak? Kediri Pak. Oh, Kediri ya, yang Kediri. Monggo Pak Eko di situ ya. Ya. Jadi ini Pak, masalahnya gini aja, masalah kalau masalah saya ini waktu aja Pak. Jadi sebenarnya saya sudah kerajinan awal masuknya, ternyata rupanya waktunya beda 1 jam. Oh gitu. Jadi nanti begini aja Pak, kalau ada kegiatan apa-apa yang sepertinya teringatkan aja di grup lah. Oh begitu Pak. Ya tadi untuk Zoom ini kan sudah ada Singapura Pak. Singapura itu WITA Pak. Malaysia itu masih Singapura jadi Malaysia itu masih WITA Pak. Bapak lihat saja di jadwal di Zoom itu, kalau memang tulisannya Singapura, Kuala Lumpur itu berarti waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau tulisannya itu Jakarta berarti WIB gitu Pak. Nanti akan saya sampaikan juga kepada pengawasnya Pak. Jadi Bapak perlu ini jadi informasi pembagian zona-zona wilayah waktu berarti ini. Ya, saya tadi coba kemasukannya duluan. Oh begitu. Iya Mas. Jadi kan bisa diskusi dengan yang lain kan Pak ya? Karena lebih awal masuk begitu. Kemarin kan dari Kaltara ini kan cuma mereka kena pengawasnya kena di Gunung Jati. Oh begitu, masih sama ya, oke. Kalau untuk UP-nya sudah tahu kan waktunya ada di kartu ujiannya ya. Di kartu ujian UP-nya sudah ada ya waktunya. WIB dan WIT-nya ada di situ. Itu saja Pak pertanyaannya? Ya Pak. Baik, terima kasih masukannya, nanti akan saya sampaikan. Nanti kalau lagi bikin link Zoom lagi saya tambahin WITA WIB gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Zainal Abidin dan masukannya. Berikutnya saya perkenankan siapa ini? Hairul Rahma ya. Ya Pak Hairul Rahma, silakan di unmute mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan waktu untuk bertanya. Saya dari kampus IAIN Madura Pak, Pamekasan. IAIN Madura ya? Ya Pamekasan Pak. Yang saya tanyakan begini Pak. Misalkan nanti itu HP mati Pak. Berhubung saya itu pakai data dari HP ke laptop Pak. Itu. Bagaimana cara lapornya Pak? Oke, itu saja. Karena ya. Dan yang kedua Pak, ketika misalnya terjadi seperti ini Pak. Yang pertama, kejadian HP ini takutnya mati total Pak. Yang kedua, mati karena itu ada di telepon Pak, karena saya tidak pakai WiFi, berhubung di sini musim hujan takut itu ada pemadaman Pak, sehingga alternatifnya saya itu beli kartu baru Pak. Kalau di telepon seluler kan otomatis itu mati Pak, meskipun beli kartu baru takut ada orang yang tahu Pak. Namun saya itu akan berusaha beli kartu baru orang lain yang tidak tahu Pak. Sudah berupaya seperti itu. Nah, langkah apa nanti kalau misalnya itu terjadi pas ada orang yang nelpon tiba-tiba itu? Karena kemarin itu waktu try out saya itu kebetulan saya ini redaktor Pak. Kemarin sebelum redaktor itu kan ada try out. Saya beli kartu baru, terus tapi itu kartu XL Pak. Ada orang nelpon pada waktu try out, sehingga putus jaringan Pak. Namun setelah itu UPI-nya saya beli kartu Telkomsel Pak, jadi aman Pak. Jadi ini takut terjadi. Apakah juga itu bisa nanti itu bisa Pak untuk bisa ikut lagi Pak? Oke, itu saja Pak. Iya, kalau misalnya itu Pak bawa persiapan HP atau laptop takut itu mati cadangan, apa itu bisa ditaruh di sekitar atau harus di luar? Iya. Biar itu tidak mengganggu waktu pelaksanaan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hairul Rahman, ini berdasarkan pengalaman. Tapi pas UP kemarin tidak ada masalah ya?
UP Kalau yang pertama. Kalau yang UP-nya tidak masalah, Pak. Ya, Dan mudah-mudahan. ada satu Pak, lupa, Pak. Oh, nambah lagi nih. Oh enggak, nomor 3. Iya, saya ini rencananya begini, Pak, karena di sini musim hujan, takut padam, Pak. Jadi saya kan pedesaan. Di waktu besok ini kan simulasi ya, Pak. Jadi dikasih waktu 4 jam. Simulasi besok ya. Iya, simulasinya kalau kerja di rumah, UP-nya itu saya kerja di kota misalnya, Pak. Boleh nggak, Pak? Simulasi di rumah. Boleh. Iya. UP-nya di kota. Iya, karena setelah itu pinginnya itu di jaringan yang kuat dan itu terhindar dari. Baik, ini Pak Hairul Rahman, ini UP yang kedua berarti Pak ya sekarang? Ya Pak, mohon doanya Pak. Ya insya Allah lulus Pak, insya Allah lulus Pak. Insya Allah lulus. Jadi pernah ada pengalaman ujian pada sebelumnya, tapi pada UP sebelumnya Alhamdulillah lancar Pak ya? Kalau Alhamdulillah lancar. Nah, nilainya nggak lancar insya Allah ya. Mudah di UP saat ini bisa maksimal ya. Ya untuk HP nanti misalkan mati ya, semoga tidak terjadi. Misalkan di tengah jalan sedang mengerjakan soal di nomor 56 tiba-tiba tanpa kita ketahui HP-nya mati. Ya. Entah itu mati karena ditelepon atau memang mati total. Kalau mati karena ditelepon, otomatis jaringan internetnya akan disconnect ya, putus karena Bapak men-tethering dari HP. Ketika koneksi internet mati, pengawas akan tahu bahwa Bapak sedang keluar dari Zoom ya. Kalau keluar internetnya mati dari Zoom, nanti pengawas akan dengan sigap menonaktifkan Bapak. Jadi dia akan tahu ini ada 20 orang peserta kok hilang satu. Dicek ternyata Pak Hairul Rahman. Nanti otomatis dari sistem akan dinonaktifkan oleh pengawasnya. Lalu menunggu Bapak ini bergabung. Bapak kalaupun HP-nya udah mati, pasti tahu kan HP-nya mati. Kenapa? Karena di sistem juga di tampilan laptop Bapak tidak bisa melanjutkan pekerjaan ya kan. Akhirnya panik, Bapak akan melihat HP ternyata HP mati. Pengawas akan menunggu Bapak, menunggu sampai HP-nya hidup. Kalau memang HP Bapak tidak hidup, nanti pengawas akan melaporkan ke kami. Nanti Bapak akan ditelepon, ternyata Bapak ternyata ditelepon secara manual tidak bisa, telepon WA tidak bisa, ya kami bisa nunggu. Kira-kira apa yang Bapak kerjakan kalau HP-nya mati Pak? Kalau Bapak langsung pergi tidur ya itu pasti kan Bapak akan mencari HP lain untuk menghubungi kami ya kan ya. Yang jelas ketika HP tidak bisa dihubungi, kami juga akan coba menghubungi Bapak ya, sampai bisa terhubung tuh Pak. Nah kalau memang kami tunggu sampai Bapak menyalakan HP dan WA baru bisa kita lanjutkan. Bapak join ke Zoom lagi. Setelah join ke Zoom baru Bapak bisa melanjutkan mengerjakan soalnya. Tapi kalau Bapak matikan HP langsung hilang ya Bapak berarti tidak mau ujian lanjutan berarti ya kan? Ya kan Pak ya? Kalau Bapak kalau misalnya gini Pak, ini alternatifnya misalnya ya Pak. Saya kan di sini pakai kartu Telkomsel. Jadi yang di dalamnya yang biasa dipakai sehari-hari itu telepon. Untuk yang sekarang akan beli yang baru yang orang tidak tahu Pak. Ini takut terjadi itu Pak hal yang tidak diinginkan. Maka kartu yang awal itu Pak. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Maka kartu yang awal itu Pak, saya taruh di HP yang lain yang bukan Android, yang HP net Pak. Ya. Jadi ditaruh di depan saya, bolehkah itu Pak? Boleh Pak. Jadi begini, biar itu mempermudah menghubungi pengawas Pak. Baik, jadi begini, tadi saya jawab pertanyaan soal yang pertama dulu Pak. Nah kalau yang kedua, silakan Pak. Itu banyak caranya Pak. Yang pertama, kalau Bapak biar tidak dihubungi, silahkan bikin. Biasanya kalau dari peserta UP sebelumnya itu membuat status Pak. Mohon selama ujian tolong tanggal 16 kami tidak dihubungi dengan kerendahan segala kerendahan hati. Mohon tidak menghubungi saya karena sedang menjalankan UP. HP digunakan untuk tethering dan Zoom begitu Pak. Tapi kalau tetap ada yang ngeyel sengaja mau menghubungi Bapak bisa menggunakan mekanisme yang seperti ini Pak ya. Bapak mungkin bisa pinjam HP orang lain ya, orang lain untuk tethering. HP yang itu isinya nomor baru Pak ya, nomor baru, tidak ada tidak ada yang tahu.
silakan mungkin pinjam HP anaknya atau HP istri atau HP tetangga untuk hari H saja selama 4 jam gitu Pak pinjamnya. Beli kartu baru silakan Bapak tethering ke HP-nya, karena kalau Bapak menonaktifkan HP yang lama nanti kalau ada bermasalah kan Bapak akan dihubungi juga oleh pengawas kan. Ya, lebih baik menggunakan mekanisme seperti ini. Bapak yang HP yang ini HP yang dengan nomor baru yang ini menetering ke HP yang lama sebagai Zoom dan menetering ke laptop. Jadi gunakan 2 HP begitu Pak ya. Coba bisa Pak ya. Pinjam HP istri atau pinjam HP keluarga untuk di hari H saja begitu Pak. Kalau menurut saran saya ya seperti ini saja Pak, daripada memaksakan menggunakan HP harus mengganti nomor ganti. Kami bingung juga menelpon Bapak nanti kalau ada masalah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kalau HP WA Bapak mati, HP-nya mati, kami bingung mau nelpon kemana nanti dari pengawas ketika Bapak menghilang dari Zoom begitu Pak ya. Begitu Pak ya? Iya Pak, ya Pak. Tadi ada pertanyaan yang ketiga apa tadi ya? Masalah masalah itu kan. Tempat. Untuk tempat Pak, kalau bisa Bapak itu untuk ujiannya, untuk uji cobanya di tempat yang untuk UP juga Pak. Nah sekarang Bapak merasa di rumah itu internetnya besok pas uji coba itu ternyata lemot ya. Nah Bapak di hari H pindah ke kota, ternyata di kota itu posisinya juga lemot, bagaimana Pak? Pastikan dulu Pak di lokasinya itu adalah internetnya kencang, posisi duduknya Bapak sudah nyaman, lalu penerangan juga silahkan Bapak untuk uji coba dan simulasinya itu di tempat lokasi UP yang real gitu Pak, biar saat ujian itu memang benar-benar normal. Jadi kalau Bapak masih spekulasi di rumah itu internetnya lemot, terus Bapak besok di kota kayaknya kencang, tapi ternyata ketika kita sampai kota, ternyata di Telkomsel di wilayah itu misalkan itu sedang bermasalah atau lagi trouble atau BTS-nya lagi diperbaiki atau internetnya memang lagi tidak kencang di situ di wilayah Bapak, ya bagaimana Pak nanti Bapak nyari lagi tempat yang internetnya kencang begitu ya. Kalau bisa silahkan simulasinya di tempat UP-nya saja. Memang tempat simulasi dan UP itu di tempat yang sama begitu. Kalau misalnya itu Pak melaksanakan itu boleh enggak Pak? Misalnya? Ya boleh, tapi nanti masih spekulasi Bapak begitu. Kalau memang di tempat yang Bapak untuk UP itu internetnya kencang gitu kan. Jadi lebih baik untuk uji coba silakan di tempat yang memang Bapak Ibu mau gunakan untuk UP biar tahu bagaimana kecepatan internetnya di situ gitu Pak ya. Iya Pak. Oke, itu saja Pak Hairul Rahman, kita masih punya waktu 6 menit. Satu penanya lagi ya Bapak Ibu, kalau yang belum dijawab mungkin bisa sebentar ini. Yang paling urgen mungkin yang belum ada pertanyaan sebelumnya bisa lambe-lambe tangan Bapak Ibu. Oke, ini Pak Rudi ya. Pak Rudi. Bentar Pak Rudi. Oke, silakan Pak Rudi di unmute mikrofonnya. Dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Sukabumi, dari LPTK Ponorogo Pak. Dari Ponorogo ya, siap Mas. Dipercepat aja Pasnya. Gini Pak, kan saya rencana HP udah pasti untuk Zoom yang nggak bisa dihubungi ya Pak ya. Yang biasa ini HP dipakai WA ya, takutnya ada informasi dari pengawas, gimana dapat disimpannya Pak? Hanya itu saja Pak. Oke, itu saja Pak ya. Tadi HP justru ini Pak, yang sebentar saya share screen lagi nih, sebentar. Mana tadi ya? Ini ya, sebentar. Ini saya share screen. Malah bawahi, malah metu. Ya, tampil ini Pak ya. Ya, kelihatan ya. Jadi yang Zoom ini HP yang ada WA-nya kah Pak? Atau gimana? Ada WA-nya, tapi yang nggak biasa dipakai gitu. Soalnya kemarin pas TO ada telepon masuk WA langsung mati Pak, jadi takut itu saya. Oh gitu. Pakai yang ini. Gini saja Pak, yang lebih baik itu yang nethering ini yang nomor yang tidak diketahui Pak. Udah betul itu. Jadi nomor yang nethering ini
bisa dari sini atau dari sini silakan. Jadi selama untuk Zoom ini kan nggak boleh mati nih. Ya. Jadi, Zoom ini kalau Zoomnya kalau ini Zoom Bapak, kalau ini Zoom ternyata ada yang nelpon, ini masih bisa Pak kalau dia nerima sinyal dari WiFi. Jadi Zoom meetingnya masih jalan Pak. Kalau ada yang nelpon ke HP Zoom ini, intinya dia tidak connect dengan data tapi koneksinya ke WiFi. Jadi biar dari data yang intinya HP yang ini aman dari telepon atau disconnect. Selama ini nethering WiFi ke sini, ini HP yang Zoom ini ditelepon berapa kali pun menggunakan telepon biasa, itu WiFi-nya tetap jalan Pak. Kan itu jalan. Saya percobaan kan waktu TO kemarin ya Pak ya. Kan saya kemarin Zoom-nya pakai nih yang HP yang ini. Yang dipakai Zoom-nya. Ada teman yang nanya banyak telepon mati HP ini karena ada yang telepon, takutnya kan saya ke ini. Kalau saya di laptop itu pakai itu kan saya mau di sekolah biar jaringannya bagus ya pasti terganggu lah. Jadi nggak pakai tethering. Oh gitu. Kan, maksud saya ini HP yang ini disimpan di mana Pak? Yang takutnya ada kalau jauh misalnya takut ada telepon Pak. Oh begitu. Intinya gini Pak, banyak indikator sebenarnya Pak. Bapak akan dihubungi oleh pengawas itu banyak Pak. Bapak mau taruh WiFi, WA-nya di Zoom juga enggak apa-apa. Selama Bapak ujiannya normal, itu Bapak tidak akan dihubungi oleh pengawas, ya kan? Tapi nanti Bapak dengan sendiri dapat sinyal nanti. Ketika Bapak lagi usu-usunya ternyata tiba-tiba laptopnya ada muncul ada ngeheng atau Anda tidak diizinkan atau Anda di stop oleh pengawas, itu artinya ada yang aneh atau ada gejala yang lain dari yang terjadi gitu Pak. Oh ternyata Bapak akan cek Zoom-nya kan, ya ternyata di Zoom HP Bapak mati, makanya Bapak tidak diizinkan untuk melanjutkan ujian begitu Pak. Pasti akan terendus gitu Pak. Apapun yang terjadi di situ akan ketahuan. Tapi mudah-mudahan lancar gitu Pak. Nanti kalaupun pasti ada info, pasti ada notifikasi nanti Pak. Ketika HP Bapak Zoom-nya mati, nanti pengawas juga akan tahu, akan muncul ketika Bapak ujian itu akan muncul tuh. Anda tidak diizinkan untuk melanjutkan ujian. Karena kenapa? Dicek nanti Bapak pasti bingung kan cari HP-nya. Oh HP saya ternyata lagi disconnect begitu Pak. HP ini dijauhkan juga biar nggak mendengar WA, mendengar telepon, aman ya Pak. Kan ini saya. Iya jangan terlalu jauh ya. Ya nanti kalau ketika ada apa-apa baru nggak apa-apa silakan ambil HP-nya gitu kan. Misalkan untuk nelpon pengawas dan lain sebagainya Pak ya. Ya tapi saya doakan mudah-mudahan lancar. Insya Allah lancar Pak ya. Tadi kalau tidak salah itu saja ya pertanyaannya tadi Pak ya. Ya Pak, hanya itu saja. Oke, itu saja. Ya karena waktu sudah pukul 4 ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti disampaikan saja Bapak Ibu untuk pertanyaan yang belum kira-kira belum terjawab. Silahkan Bapak Ibu ajukan pertanyaan ke pengawas Mas di grup, nanti akan dijawab oleh pengawas. Kalau memang tidak bisa dijawab nanti akan diteruskan ke kami. Demikian ya Bapak Ibu. Nah untuk rekaman Zoom ini Bapak Ibu nanti bisa nonton di channel PPG Win Mataram. Bapak Ibu bisa lihat lagi kalau Bapak Ibu yang baru bergabung atau ingin menonton Zoom yang saat ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika setengah jam sebelumnya sudah cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya, nyambung ya? Nyambung apa nih? Rapat ini telah diakhiri oleh host. Oh iya benar. Entek piye? Wis entek kono waktune nek apa ya.